Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Natalie Holzger, sedih Ferdi unfollow Instagramnya. Natalie Holzger terang-terangan mengaku sedih di unfollow anak keempat Sule Ferdinand. Seperti diketahui, darah daging Sule dari mendiang Lina Juwaidah itu merupakan anak yang paling akrab dengan Natalie Holzger. Seringkali hubungan Natalie Holzger dengan Ferdi terlihat bak ibu dengan anak kandungnya. Namun, agaknya hubungan mereka mulai renggang ketika Natalie memutuskan untuk menggugat cerai Sule. Tak ada angin, tak ada hujan, mendadak akun Instagram Ferdi telah mengunfollow Natalie Holzger. Diakui oleh Natalie, ia sama sekali tidak tahu alasan Ferdi berhenti mengikutinya di Instagram. Mantan istri Sule ini pun secara terang-terangan mengaku sedih akun Instagramnya di-unfollow Ferdi. Berikut wawancara dengan Natalie Holzger. Impian aku dulu tuh, aku sempat ada di memo aku di sini tahun berapa gitu, ada di note tulisannya tuh Bismillah nanti dapat rumah yang ada kolam renangnya, Bismillah nanti dapat ini. Nah ini udah terwujud, ada kolam renangnya. Walaupun segitu ya, yang penting ada kolam renangnya. Siapa tahu nanti Allah dengar dikasih lagi yang lebih gede. Amin, ya. amin. Bun udah fantastis Bun rumah itu. Ya lumayan menipis ya kantong ya. Bun udah ketemu sama anak-anak sendiri belum sih Bun? Ferdi gitu-gitu. Belum. Katanya baru hari ini Bun, katanya di unfollow nih Bun. Ya itu nggak tahu, coba tanya ke mereka ya. Tapi Bunda sendiri sedih nggak sih? Karena kan kita tahu banget dirimu paling dekat sama mereka gitu, apalagi khususnya Ferdi. Kalau sama Ferdi ya sedih karena sayangnya minta ampun. Lagi Bun punya rumah baru. Terakhir ketemu anak aja. Sebenarnya gini, karena udah terbiasa aku tinggal sama adik-adik, jadi kalau pisah tuh gimana ya rasanya ya, apalagi kalau udah jadi temen, aku jahil banget orangnya ya, jadi nggak ada yang aku jahilin gitu, tapi ya mau nggak mau karena kerjaan juga, jadinya aku di Jakarta. Bun satu persatu. Iya, Pulau Mayung. Situ itu bukan liburan, itu photoshoot kerja. Bun, oke. Iya, makin kesana makin kesini ya. Makin kesana makin kesini gencar banget tuh Bun. Netizen juga akhirnya terus-terusan mendoakan biar Bunda punya pasangan lagi, tidak sendiri lagi. Aku nggak tahu deh kalau punya pasangan. Ya lihat nanti lah, kan kita nggak tahu ya Allah. Berita selanjutnya, hubungan terlihat sangat dekat Chris Hatta dan Henny Mona hanya sebatas teman. Chris Hatta tampaknya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Henny Mona, mantan dari istri Rio Rayvan dan Sandy Tumiwa. Bahkan Henny Mona mengaku dirinya kerap keluar kota bersama dengan Chris Hatta. Henny Mona mengaku bahwa dirinya dengan Chris Hatta hanyalah sebatas teman. Namun, jika dibandingkan dengan posisi sebagai pacar, Henny Mona bisa disebut melebihi pacar. Senada dengan Henny Mona, Chris Hatta juga menyebut bahwa hubungannya dengan Henny Mona hanyalah sebatas pertemanan. Selain itu, Henny Mona dan Chris Hatta juga terlibat dalam bisnis bersama. Ya, seperti diketahui, Chris Hatta menjadi pihak pertama yang dihubungi Henny Mona ketika merasa mendapatkan ancaman dari salah satu temannya yang berinisial AO. Namun, Henny Mona menegaskan bahwa hubungannya dengan Chris Hatta hanyalah sebatas teman. Berikut wawancara dengan Chris Hatta dan Henny Mona. Udah sip, aman. Lengkap. Apalah, bro. Sponsornya. Belakang aja kalau nggak muat mas, karena kalau mesti dijual ada mukanya tadi. Udah jangan. Ya, iya gua. Gua repotin nih. Nggak kelihatan lagi.
Yuk. Oke, lanjut. Ya boleh, Bang Kris sama Pak Hedi ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih teman-teman media udah hadir. Saya Mas Kris Hatta dan juga lawyer saya dari Mas Tunggal dan partner mau kasih tahu sama teman-teman media bahwa saya selaku penggugat kepada Rumah Sakit Premier Jatinegara. Boleh teman-teman media kalau mau bertanya. Makasih. Alasan menggugat itu apa sih? Masalahnya apa? Nah, sebelumnya teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya. Malam hari jam 9:30. Apa yang Mbak Heni alami waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone, dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Kris Hatta, dan saya berpikir oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang, Polres Jakarta Timur datang, akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Kalau boleh tahu AO itu siapa? Bisa dijelasin AO itu. Sementara mungkin selanjutnya nanti kita sampaikan. Soalnya kan tiba-tiba dia pengacara kan, dia polisi kan, dia apa kan, itu mesti tahu Pak. Hubungan sama Mbak Heni kali. Jadi itu teman saya ya kan, memang Teman apa? Jelasin teman apa? Ya, itu teman apa? Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur, dan dia dan temen saya itu nggak sabar gitu. Jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan lagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross-check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah, kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Heni juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali, udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga. Lalu dia minta ketemu lagi ya, Berita selanjutnya, rayakan ulang tahun anaknya Iris Bella dan Amar Zoni berikan hadiah sederhana.
Iris Bella dan Amar Zoni kompak tak memberikan kado mahal untuk ulang tahun Airumi Akbar yang kedua. Alih-alih kado mahal, Iris Bella dan Amar Zoni justru memberikan hadiah ulang tahun yang super sederhana. Diakui oleh Iris Bella, ia dan suami bukan tipikal orang tua yang boros demi sekedar memberi kado mewah untuk sang anak. Saking murahnya, Iris menyebut suaminya membelikan kado ulang tahun Airumi dari pasar tradisional. Selain kesederhanaan, Iris mengaku ia dan sang suami lebih mementingkan masa depan anak. Karenanya, Iris dan Amar cukup menghadiahi pertambahan usia Airumi yang kedua dengan menggelar pesta meriah. Lagi pula, kado ulang tahun bukanlah merupakan kebutuhan utama sang putra. Berikut wawancara dengan Amar Zoni dan Iris Bella. Alhamdulillah hari ini kita merayakan hari ulang tahun anak kami yang Airumi yang kedua dengan tema cars racing, yaitu kesukaannya Bang Air, mobil-mobilan cars. Dan alhamdulillah kita senang banget karena hari ini tuh kedatangan tamu, keluarga, teman-teman, dan teman-teman artis juga ramai banget. Jadi ya kita senang ya. Dan ternyata kayak begini ya rasanya punya ulang tahun pesta anak gitu. Rasanya kayak baru kemarin tuh ya, rasanya tuh pas sekali berlalu. Ya. Dan sekarang Air udah 2 tahun dan ngelihat tadi teman-teman kayak Roger, terus lain-lain lah semuanya ya. Ini karena tahun lalu kan masih pandemi, masih berasa gitu ya. Jadi nggak banyak yang bisa datang waktu ulang tahun Air yang pertama. Sekarang kedua tuh lebih banyak yang datang ramai. Terus Air juga sekarang kan sudah sekolah. Jadi tadi banyak teman-teman sekolahnya juga ada guru-gurunya juga. Jadi kayak rasanya lebih meriah ya. Gimana sih kan menyiapkan temanya ini kan balapan nih. Apa tema dari Aira sendiri yang mau atau kamu yang milih? Yang milihinnya kayaknya mama. Enggak kok, emang anaknya suka kok. Iya, karena mamahnya. Kan nggak mungkin anak yang ngomong langsung ya kan. Aku mau yang cafe racer kayak racing gitu. Tapi emang Air suka banget mobil-mobilan, nggak tahu emang nurunin dari bapaknya kali ya. Dia seneng banget mobil-mobilan dan mobil-mobil kartun kan adalah cars, itu kesukaan dia. Jadi makanya kita memilih temanya itu supaya dia seneng. Berharap dia nggak akan takut waktu masuk ke pesta ulang tahunnya. Tapi alhamdulillah kekhawatiran kita tadi takutnya dia akan nangis, takut ketemu banyak orang, ternyata enggak ya. Awalnya kalau yang pertama kan begitu ya. Pertama dia kan agak orang selamat ulang tahun, nangis. Sekarang nggak nangis, cuman agak terpukau ya. Kaget awalnya, tapi abis itu happy dia mau dipilih. Ini ngundang berapa banyak tamu undangan? Lumayan Banyak sih ya. Iya. Ini cukup menurut saya pesta anak umur 2 tahun cukup meriah sekali ya. Iya. Gak nyangka juga kita bakal banyak yang datang gitu. Jadi kita senang. Kasih kado apa nih? Kasih kado ya pesta ulang tahun yang meriah ya. Kasih kadonya untuk dari kita. Dari kita untuk Air, kasih kadonya ya semua dedikasi kita untuk membangun dia supaya jadi anak yang baik. Biasanya suka ngasih kado hadiah yang harganya fantastis ketika mungkin Enggak sih, kita orangnya sangat sederhana kok. Bahkan suami itu juga beliin hadiah untuk anaknya, untuk Airumi ke pasar ya. Iya, pasar gembrong. Pasar gembrong. Lebih murah kan harganya kan. Jadi memang kita sederhana kok. Memang lebih mementingkan ya masa depan. Apalagi saat ini kan Airumi ya baru 2 tahun belum paham betul apa yang dia inginkan. Jadi ya kita celebrate aja kan kali ini. Kalau kado itu kan bukan kebutuhan premier ya. Kalau premier itu yang paling penting. Tentunya kita prioritasin, kita nggak masalah. Kayak Air sekolah masih umur sekarang masih umur 2 tahun, tapi kita udah memberikan sekolah pendidikan yang arah luar negeri gitu kan, yang terbaik. Tapi kalau untuk kado kita nggak mau ngasih hal-hal yang terlalu dimanjakan. Jadi ya pinter-pinter bagaimana memprioritaskan yang mana dulu dan Perkembangannya sendiri seperti apa? Airumi sekarang udah sangat bisa socialize ya sama teman-teman ya, karena sekarang dia sudah masuk sekolah, udah mulai banyak kosakatanya, lagi belajar
bicaranya dua bahasa lagi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Udah gitu dia mandiri, udah bisa belajar main sendiri gitu, terus udah bisa bersih-bersih gitu. Jadi udah kita terapkan nggak dimanjakan lah gitu. Kayak selesai main, bersihkan mainannya kembali, terus mulai belajar hal-hal sendiri lah, belajar dia lagi. Karena kan sekarang udah punya adik, jadi harus bisa lebih dewasa lah. Kalau di usia 2 tahun ini udah kelihatan bentuknya kayak air cenderung ke pendiam kah atau lebih aktif seperti yang kita Air itu cenderung orangnya sensitif banget, tapi dia cheerful banget. Dan tadinya kita pikir dia pendiam, tapi ternyata begitu sekarang udah masuk sekolah dia anaknya ceria banget. Terus selama sekolah ini ditemenin bundanya terus atau sama dia di Sekolahnya sendiri. Untuk ini gimana ya, dari 2 tahun dan mulai kesehatan kalau kesukaan dia apa sih gitu, apa ngeliat kalian berdua di talentanya kemana di sih? talenta kemana Dia talentanya itu lebih ke gambar. Dia talentanya itu lebih ke melukis, terus sama dia sih pelukis yang paling banyak sih. Tapi dia udah bisa acting. Oh, acting. Udah bisa loh. Dia tuh mungkin kayaknya darah seninya turunin juga. Soalnya dia udah bisa nangis. Kayak kalau nangis gimana, terus bercandain sesuatu yang misalnya dia nggak suka gitu. Dia bisa dikritikin. Itu dia bisa nangis sampai keluarin air mata. Jadi supaya kita berhenti. Kan kita kaget, oh ini kenapa anak kecil, anak kita gitu kan, kok dikritikin malah nangis. Begitu kita berhenti kritikinnya, dia ketawa. Jadi nangis itu pura-pura. Jadi sepertinya nurunin dari bapaknya. Berita selanjutnya datang dari Denada yang kini fokus jadi instruktur Zumba sebagai profesinya. Denada kini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga instruktur Zumba profesional dan bersertifikasi profesional. Denada mulai fokus menjadi instruktur Zumba sejak 3 tahun lalu. Pekerjaan sebagai instruktur Zumba itu menambah pendapatan Denada. Denada memiliki 3 sertifikasi sekaligus, yakni sebagai instruktur Zumba, yakni Zumba Gold, Toning, dan Kids. Janda 1 anak yang kini berusia 43 tahun itu jatuh cinta dengan Zumba ketika menemani Aisyah Aurum, putrinya yang tinggal di Singapura sejak 2018 lalu. Aisyah Aurum menetap di Singapura untuk berobat setelah dinyatakan menderita kanker leukemia. Setiap menemani dan mengantarkan anaknya berobat ke rumah sakit, Denada tidak punya kegiatan selain berolahraga. Denada mulai terpikir untuk menjadi instruktur Zumba dan senam. Denada kemudian mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan. Ketekunannya berlatih Zumba itu diganjar dengan mendapatkan sertifikat menjadi instruktur Zumba. Berikut wawancara dengan Denada. Ntar diklaim nih kalau dekat-dekat nih. Halo. Cek. Yuk, kayak ini duluan kayak ini. Udah, Mas Bebek? Udah. Oke. Pak Dena, mungkin boleh diceritakan agenda hari ini seperti apa? Jadi aku hari ini lagi ada di Jakarta dan kita hari ini ada kegiatan yang kalau menurut aku sih aku excited banget ya, seneng banget. Karena hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba brand ambassador untuk Indonesia. Jadi aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Makanya aku senang banget karena hari ini aku bisa ikutan partisipasi di training spesial ini. Trainingnya sendiri bersama dengan salah satu Zumba Education Specialist yang ada di Indonesia, Zez Poza. Dan kebetulan Zez Poza ini adalah Zez yang dulu melatih aku atau mentraining aku. Jadi aku dulu bisa menjadi Zumba instructor itu karena itu trainingnya Zez Poza.
Jadi fungsinya hari ini adalah udah ada teman-teman di dalam studio sana, mereka udah bersiap-siap. Hari ini mereka punya keinginan untuk menjadi seorang Zumba instructor, makanya mereka mengikuti training ini, namanya training D1. Dan aku hadir di sini untuk beberapa tujuan sih, tapi mainly yang pertama adalah untuk sharing, support, gitu ya, mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman yang hari ini training untuk jadi Zumba instructor. Dan yang kedua juga aku kepengen sedikit refresh, jadi refresh training D1 dulu karena aku udah ambil cukup lumayan ya, cukup 2 tahun lalu, jadi kepengen merefresh lagi supaya bisa mengupdate skill dan knowledge. Kak, kenapa mesti menjadi Zumba instructor, Kak? Kan biasanya kalau misalkan saya kan ini ikut Zumba aja gitu, Ya, nggak sampai instrukturnya gitu. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak bilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba, karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Rasanya kayak kita lagi happy-happy, lagi loncat-loncat gitu ya, lagi joget-joget, party-party, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Karena setelah aku menjadi seorang Zumba instructor, aku baru tahu bahwa ternyata untuk membuat sebuah kelas Zumba itu seorang instruktur harus tahu formulasinya, dari mulai secara formulasinya, secara teknisnya gitu, macam-macam, intensitasnya seperti apa, terus pengaturan lagunya seperti apa, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, harus ada yang seperti apa, gerakannya seperti apa, itu semuanya ada formulasinya. Jadi of course tujuannya adalah untuk membuat member itu bugar, mereka happy, mereka senang ya, jadi mentally dan physically mendapatkan benefit positif. Tapi di saat yang sama juga kita harus bisa memformulasikan sebuah kelas yang juga aman untuk member-member kita yang mengikuti. Aku dulu selalu merasa bahwa datang ke kelas Zumba itu, mengikuti kelas salah satu instruktur Zumba itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Aku selalu bilang kayak, oh dia tuh di atas panggung sana jadi instruktur, dia ngajarin kita aja ya sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi dia sadar nggak ya bahwa hari ini tuh dia telah berubah banyak sekali hari orang-orang menjadi lebih baik. Hariku menjadi lebih baik itu yang pasti. Dan bukan cuma aku dan puluhan teman-temanku Zumba Lovers yang pada saat itu hadirnya, kita bicara di Singapura. Berita selanjutnya, Devano akui miliki beban tersendiri saat bawa nama Iis Dahlia. Penyanyi sekaligus aktor Devano Danendra mengungkapkan ada senang dan sedihnya berkarir di dunia entertainment di bawah nama besar sang ibunda Iis Dahlia. Senangnya, ia memiliki privilege atau hak istimewa yang didapatkan seperti kenal sama banyak penyanyi senior. Sedihnya, sebagai public figure, gerak-geriknya sudah pasti mendapatkan perhatian banyak orang. Bahkan, ia pun merasa terbebani membawa nama sang ibu dalam karir bermusiknya. Sebab dikhawatirkannya, ia dituntut agar sebagus ibundanya Iis Dahlia yang merupakan seorang penyanyi. Seiring waktu, Devano bisa mengatasi komentar-komentar tersebut agar dirinya tidak terlalu terbebani. Devano menilai saat ini dirinya belum bisa sesukses Iis Dahlia. Kendati demikian, Devano berharap dirinya dapat melampaui kesuksesan ibundanya. Berikut wawancara dengan Devano. Tadi sempat nyinggung mamanya. Seberapa besar sih dukungan orang tua, terutama mama, buat karir kamu di musik? Kemarin dibilang di film nggak ada saran, tapi kalau untuk musik sendiri, kalau berapa musik? Lebih ke ibu sih, spesial buat saya karena beliau yang ngajarin saya bernyanyi, walaupun nggak secara langsung, tapi dari saya kecil melihat ibu rekaman, melihat semua orang yang ada di Indonesia yang nyanyi, atau mungkin bahkan di TV bisa menghibur, itu membuat aku bisa belajar gimana caranya bisa bernyanyi dengan baik dan lain-lain. Itu sih, walaupun nggak ngajarin kayak ini loh cara nyanyi.
itu nggak pernah sih orang tua ngasih kebebasan dalam kita untuk bisa bernyanyi, yang penting pakai hati. Tadi bahkan sampai nangis terharu ya, Stefano akhirnya bisa keluar single baru lagi. Nah itu jadi motivasi buat kamu juga nggak sih untuk terus menunjukkan yang terbaik buat mama? Motivasi untuk menunjukkan yang terbaik pasti iya, karena memang lagi-lagi aku anak laki-laki satunya, jadi harus bisa membanggakan, bisa bikin semua orang senang, karena aku masa pernah di 20 tahun ini pengen membuat semua orang senang, semua orang bahagia. Yang lain silakan. Stefano berada di bayang-bayang sama sang ibu, itu gimana sih kamu menjalani? Senang, ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya mungkin aku alhamdulillah dapat privilege, mungkin aku nggak bisa kenal banyak public figure, banyaknya ambassador dan lain-lain. Tapi mungkin sebenarnya apa ya yang tadi aku bilang resiko-resiko yang ada dalam dunia entertainment, dimana komentar orang-orang banyak yang masuk dalam aku, ke karir aku juga, dan mungkin efek dari cara aku jalan, cara aku menyanyi juga, cara aku mendengar orang, cara aku ngobrol, efek aja. Beban banget nggak sih membawa nama sang ibu? Beban sih ya, karena pertama ibu adalah para penyanyi juga, dan kalau kita udah tahu nyanyi takutnya pressure aja dulu anaknya tuh kayak ada bagus nih nyanyi dan lain-lain, itu pasti. Tapi aku untungnya sekarang udah bisa menghadapi dengan baik kalau misalkan ngomongin komentar dan lain-lain. Jadi ya bawa santai, bawa Sampai dengan karir kamu saat ini, kamu sudah posisi ingat gak sih kalau kamu hanya membawa nama orang tua? menurut aku belum bisa sukses. Aku pelan-pelan menunjukin orang-orang bahwa aku bisa untuk apa namanya bisa sukses lah. Jadi ya pelan-pelan aku juga pengen kembaliin percaya diri aku lagi kayak dulu lagi, karena jujur sekarang aku lebih banyak malunya, lebih banyak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.